terkasih di dalam Tuhan. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau membawa hati kita mau membawa hidup kita, bahkan kita mau membawa bangsa kita dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita perlu Tuhan setiap kehidupan kita.
Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pagi hari ini ketika kami datang beribadah kepada Engkau, kami mengalami kemenangan yang daripada Engkau, dan kami sudah menerima kemenangan itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau melepaskan setiap belenggu dosa di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau telah melepaskan hati-hati yang terluka pada saat pagi hari ini, sehingga ada kelepasan ketika kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus lebih dalam lagi bagi setiap kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus, kami bebaskan kami luaskan roh kami saat kami beribadah kepada Tuhan. Ambil alih setiap kami semua, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam kami melayani Engkau. Biarlah pengurapan Allah dari tempat yang maha kudus turun di dalam setiap kehidupan kami. Wibawa ilahi turun menyertai, memimpin kami melayani Engkau, dan kami semua yang ada tanpa terkecuali anak-anak sekalipun Tuhan, Engkau memberkati dan memperlengkapi setiap kami semua. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan bahwa kita boleh hadir di sini karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Ada amin saudara? Siapa yang berkata kita umat yang Allah boleh amin? Apapun yang kita masalah, apapun yang kita hadapi, kita
Seperti pujian yang melimpah yang tadi awal kita sampaikan ya, bahwa kita itu memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari setiap apapun di dalam kehidupan kita. Kembali kita mau angkat pujian, dengarkanlah suara nafiri. Kita mau menerima api, kita mau nyalakan api di dalam kehidupan kita. Bersiap maju janganlah lemah. Siapa panglima kita? Yesus, Raja di atas segala raja. Sehingga kita mau pujikan pujian ini dengan bersungguh-sungguh karena Yesus adalah panglima kita. Bahkan kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata Allah yang Roh Kudus. Mari kita betapa Tuhan sudah sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kita akan
Tunggu dengan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Jika belum ada, kita mau lanjut, kita mau siapkan hati kita mau berikan pujian, penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Pujikan pujian. Aliran
Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami telah memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang tahu dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang tahu kepribadian kami. Hanya Engkau yang tahu setiap langkah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Walaupun situasi dunia ini sangat mencekam, tapi kami percaya, kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan melindungi kami dimanapun kami berada. Karena kehidupan kami Tuhan, kami percayakan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menuntut dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan dari surga Tuhan. Buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan buat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Merupakan bulan penutup, minggu penutup dengan tema kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara masih tetap mengalami kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Kalau kita tetap terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, tidak mungkin kita meninggalkan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam surat Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Suratan Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya orang yang berbuat baik bisa berubah. Amin. Amin enggak? Kalau orang berbuat baik bisa berubah. Berubah dengan situasi kondisi yang ada pasti berubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kepada kehidupan kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada firman Tuhan yang menyatakan, kalau engkau memberi sesuatu dengan tangan kananmu, biarlah tangan kirimu jangan tahu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya hal ini bertentangan. Bagaimana sih? Satu firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang, semua orang. Tetapi satu ayat lagi mengatakan, kalau engkau berbuat baik atau memberi dengan tangan kananmu, tangan kirimu jangan sampai tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan hati setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus kita tunjukkan, bukan untuk kita pamer, bukan untuk kita mencari puji-pujian, bukan kita untuk menuntut satu penghormatan, untuk supaya kita dikagumi, supaya kita diakui, tidak. Tetapi kebaikan hati kita tunjukkan kepada semua orang, agar supaya siapa Tuhan kita, siapa Yesus kita yang kita sembah itu dia tahu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya ini wajib menunjukkan kebaikan hati kita itu kepada semua orang. Tentunya kalau namanya semua orang, tidak kita memilih-milih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gak milih orang kaya, gak milih orang miskin, gak milih orang itu berkedudukan tinggi atau punya kedudukan rendah. Kepada semua orang. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada batasan untuk kita melakukan satu perbuatan baik. Agar supaya apa? Kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang. Berapa banyak di antara kita mungkin ya ada banyak, contohnya mungkin pengamen atau mungkin
orang yang di pinggir jalan. Ketika kita mungkin dari sana mungkin kelihatan ya, kita orang-orang gereja baru keluar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tapi di situ mungkin ya kita ya namanya kita anak Tuhan. Kita itu berbuat baik itu karena apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena kita cerminan sebagai anak-anak Allah. Kita itu berbuat baik karena apa? Allah itu juga berbuat baik kepada setiap kehidupan kita. Dia menciptakan matahari untuk semua orang. Dia menurunkan hujan untuk semua orang. Enggak ada mungkin di ngalian ini ketika hujan, mungkin ada satu rumah orangnya itu jahat banget mungkin ya. Orang itu mungkin selalu memeras orang, kemudian rumah orang itu nggak kena hujan. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang dikasih? Tentunya nggak ada. Tuhan melakukan semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat baik sama-sama menerima matahari, menerima hujan dan lain-lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada bedanya ya, buat setiap kehidupan kita. Kalau anak-anak Tuhan mungkin ketika panas terus ya, dia mungkin mengeluh sedikit-sedikit, tapi mungkin tidak terlalu mengeluhnya panas, enggak langsung menyalahkan Tuhan. Mungkin ada orang di luar sana yang dia merasa mungkin hidupnya enggak perlu Tuhan, enggak butuh Tuhan. Ketika dikasih hujan mungkin dia langsung marah-marah sama Tuhan. Dikasih panas mungkin marah-marah sama Tuhan. Itulah perbedaan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Jadi hendaklah, itu satu ajakan, satu perintah kepada setiap kita. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Kenapa kita harus melakukan satu kebaikan ditunjukkan kepada semua orang? Kenapa kita harus menunjukkan? Ya, dikatakan Tuhan itu sudah dekat. Ini artinya kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, itu waktunya singkat. Jadi kalau kita mau berbuat baik, ayo, selagi kita ada kesempatan, selagi kita ada waktu, selagi kita mungkin sehat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kebaikan, kita nggak butuh. Ketika kita mau melakukan satu kebaikan, kita nunggu harus ada. Tidak berbicara tentang satu materi saja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada orang mungkin siapa di tengah jalan ketika kita mungkin depan rumah, ada orang yang nuntun motor, mungkin habis bensinnya, atau mungkin ada kecelakaan di depan rumah kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bisa menolong, mungkin kita bisa mengambilkan secangkir air buat mereka, ya. Ataupun mungkin meletakkan orang itu yang kecelakaan itu monggo di rumah, monggo, atau suruh istirahat, atau bahkan mungkin ada pengemis kita minta punya sesuatu, kita bisa panggil mereka ketika kita mungkin masak banyak, ya. Kita bisa panggil mereka, monggo Pak, belum makan mungkin, ya, kalau mau makan seadanya saya masak ini. Atau mungkin juga tetangga, anak tetangga, atau bahkan mungkin kita bisa lakukan, kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita di sekolah. Mungkin saat anak kita bercerita, Ma, Pa, Oma, Opa, saya punya teman, ya. Anak ini mungkin orang tuanya jauh, atau mungkin orang tuanya salah satu mamanya mungkin sudah meninggal, sehingga anak ini tidak mendapatkan satu perhatian. Ketika mungkin anak kita setiap hari kita bawa bekal makan, mungkin satu kali waktu kalau kita diberkati Tuhan, atau kita punya makanan lebih, mungkin kita bisa berikan. Atau mungkin kita bisa nasihatin, nah, kalau kamu jajan
mungkin kamu bisa berikan. Kita tanamkan hal ini kepada anak cucu kita, supaya kebaikan itu terus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa faedahnya, apa gunanya sih kita berbuat baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kepada semua orang itu apa? Manfaatnya buat setiap kehidupan kita. Apa yang akan dilihat oleh orang lain ketika kita berbuat baik? Mungkin kebaikan kita yang sudah kita lakukan dibalas dengan sesuatu hal yang tidak baik, dibalas dengan sesuatu hal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa setiap taburan kita, kebaikan kita, mungkin saat ini kita belum bisa menuai, tapi satu kali kelak kebaikan kita itu akan dituai. Mungkin oleh anak kita, oleh cucu-cucu kita. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari, hal yang pertama, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita terima, faedahnya apa, manfaatnya ketika kita berbuat baik di dalam kehidupan kita. Matius pasal 5 ayat 16. Apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Matius pasal 5 ayat 16. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan utama, manfaat ketika kita berbuat baik, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Bukan nama kita yang ingin dipuji, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memamerkan, ya, membuat nama kita mungkin harum. Itu namanya kita secara tidak langsung, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, telah mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang kita perbuat, firman Tuhan katakan, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan ketika ada seorang, ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong, kamu sudah melakukan, kamu sudah memberikan aku makan ketika aku lapar. Engkau sudah memberikan aku pakaian ketika aku kedinginan atau kepanasan. Terus orang ini berkata, kapan Tuhan aku lakukan itu? Yesus katakan, engkau melakukannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama aja halnya itu, engkau membutuhkan buat apa? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita memberi, melakukan satu kebaikan, baiklah kebaikan itu dengan satu tujuan. Manfaatnya buat kehidupan kita adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Oh ya, dia anak Tuhan. Oh ya, dia orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, punya atau memiliki hati atau memiliki kasih yang lebih daripada orang yang ada di dunia sana, di luar sana. Kita memiliki hati bisa lebih murah, lebih lebih ditunjukkan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang kita alami itu tidak stop untuk di diri kita, tetapi kita lakukan kembali kepada orang lain. Kita kerjakan kembali kepada orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita melakukan satu perbuatan baik, tidak perlu membutuhkan materi saja. Kita bisa perlukan tenaga kita, mungkin waktu kita, pemikiran kita, nasihat-nasihat kita, bisa kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan. Itu hal yang pertama. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Agar supaya Bapa kita atau Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita.
sehingga kasih atau kebaikan kita itu seperti cahaya, seperti terang yang menyinari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami punya tetangga depan rumah itu sudah seperti saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kadang-kala saya butuh apa, tetangga saya orangnya Muslim. Bapak Ibu yang dikasih, setiap hari, ya, kalau kami mungkin pagi-pagi, ya, kalau sudah masak, ayo sini makan sarapan, ya ngumpul. Cuma mungkin hanya tempe sambal gitu aja, ngumpul. Bapak Ibu yang dikasih, ada beberapa orang yang dipanggil gitu datang ngumpul makan. Bapak Ibu yang dikasih, di sana nanti kalau udah matang, sarapan belum? Apalagi kalau Pak Markus ditinggal sendiri, Bapak Ibu yang dikasih, ibu ini selalu, pun sarapan dereng. Ki aku loh gaya botok, langsung gak nawalin gitu, diambil mangkok. Bapak Ibu yang dikasih langsung datang sore-sore, pagi-pagi, selalu, ya. Karena dia tahu ketika saya memiliki segala sesuatu di rumah, ada apa di meja, dia langsung seperti keluarga sendiri. Aku jaluk ya juga nih. Terus nek nasi pokoknya udah kayak ini keluarga sendiri. Saya butuh sesuatu, ada acara gereja, mereka bantu masak-masak Bapak Ibu yang dikasih nyiapin. Kalau Natal mereka datang jaga makanan, bagiin. Bapak Ibu yang dikasih, karena kebaikan kita sudah diketahui siapa kita. Bapak Ibu yang dikasih, itu hal yang pertama, agar supaya Bapa kita dipermuliakan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di lingkungan kami ada yang sakit, orang ini selalu menjadi perantara orang itu. Bu namanya Sumira, aku ini sakit, bisa minta tolong Bu Hermin enggak ya? Kalau enggak, itu saudaranya di sana ada yang meninggal, bisa enggak yang nganterin, ngelayan? Di sana ada orang bantu, ayo mau bareng-bareng enggak ya, sama-sama. Kemudian dia ngomong, pasti Mbak Hermin itu mau. Pokoknya kalau dia ada di rumah, dia longgar, nggak ada acara apa-apa di gereja, pasti mau. Sudah tahu semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya Bapak kita dipermuliakan, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari penghormatan, agar supaya Bapak kita dipermuliakan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roma pasal 2 ayat 4 bagian B. Roma pasal 2 ayat 4 bagian B. Roma pasal 2 ayat 4 bagian B. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kemurahan Allah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita menuntun kita kepada satu pertobatan. Jadi kebaikan kita ini adalah sebagai hasil atau buah dari pertobatan. Kalau kita sudah mengalami pertobatan, tentu akan menghasilkan satu namanya buah. Di dalam kekristenan, dalam kehidupan kita orang percaya, yang dituntut oleh Tuhan itu adalah apa? Buah. Ingat ketika perumpamaan buah pohon ara, ya pohon ara yang tidak berbuah, bagaimana Yesus memerintahkan kalau ini tidak terus berbuah dipotong. Begitupun juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan akan pangkas, Tuhan akan potong apa yang dipotong sama Tuhan. Ya, mungkin berbicara tentang berkat, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan kita dipotong oleh Tuhan. Ketika kita tidak berbuah yang dituntut oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya saja duduk memenuhi kursi-kursi ponakan saudara, ya, tetapi yang dituntut oleh Tuhan adalah satu pertobatan. Pertobatan itu apa? Sesuatu hal
satu perubahan di dalam kehidupan kita yang menuju mengarah kepada satu kebenaran. Tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kehidupan ini dituntut untuk lebih baik, betul enggak? Siapa yang kira-kira di sini kita jemaat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita nggak punya nggak punya harapan, nggak punya keinginan untuk hidup lebih baik? Ada? Tentunya tidak ada. Kemarin anak pemuda remaja kuliah ke Malang, dia berpamitan malam-malamnya setelah ibadah, dia ngomong yang saya nasihatin agar supaya pokoknya kamu kuliah fokus, jangan dulu meskipun kamu punya pacar, saya bilang itu jangan terikat ya, karena itu akan menghambat, saya bilang. So anak ini ngomong, pokoknya saya punya komitmen nih, hidup saya harus berubah. Memang anak ini nggak punya mama, sudah dari kecil umur berapa ya TK ditinggal mamahnya, dan papahnya itu nggak pernah nggak pernah memperhatikan, nggak pernah ngasih kasih sayang, sehingga dia sama apa-apanya sama mbah. Jadi satu kali kelak anak ini minta uang sama bapaknya cuma 20.000 buat bensin. Itu ngomel Bapak Ibu yang dikasih. Akhirnya anak ini meluap. Aku jaluk munggo bensin tok, sebulan cuma 40.000. Gak itu aku makan jajan Pak, beli sabun, beli apa, pakai uangku sendiri. Sampai anak itu seperti itu. Jadi dia punya komitmen, aku ingin berubah nih. Aku pokoknya ingin, gak mau hidup seperti ini terus. Kalau aku ingin hidup lebih baik. Jadi ini satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan satu kebaikan itu agar supaya hidup kita lebih baik, lebih benar, lebih sempurna, lebih kudus, lebih suci. Kalau dalam kehidupan kita ya udah, kita hanya nggak ada harapan, nggak ada punya keinginan hidup lebih baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya udah hidup ada apa adanya, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah peduli sama orang lain. Ya mungkin dari mulai kita sampai anak kita, sampai cucu kita, mungkin kalau nggak ada kata-kata nasihat untuk menuju kebaikan, ya sudah, hidupnya akan seperti itu terus. Contoh Bapak Ibu yang dikasih, anak kecil mungkin ya, ketika anak mulai belajar TK, mulai pegang bolpen ya, pegang bolpennya mungkin salah ya. Kalau kita ingin mengajarkan supaya anak itu bisa menulis baik, supaya bisa mungkin memegang dengan baik, tentunya kita ada nasihat, ada memberikan contoh. Gini loh Du, gini loh Nak, gini loh sayang cara pegangnya. Ketika kebalik mungkin gini caranya. Kan itu menuju satu kebaikan, satu perubahan. Kalau kita biarkan anak itu terus-terusan cara pegang pensilnya salah, ya terus anak itu akan terus salah. Betul enggak Bapak Ibu yang dikasih? Tuhan ingin, dia sudah memberikan teladan yang baik buat setiap kehidupan kita, supaya kita meneladani kehidupan Yesus, supaya kita bisa meniru perbuatan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang butuh dipraktekkan, bukan hanya ngomong Bapak Ibu yang dikasih. Yang butuh itu praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kebaikan adalah hasil dari pertobatan atau buah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal yang ketiga, Amsal 21 ayatnya yang ke-21. Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran itu tentu isinya tentang kebaikan. Begitupun juga kebaikan itu adalah satu kebenaran. Kebaikan dan kebenaran tidak dapat dipisahkan. Jadi hal yang ketiga,
Kebaikan dan kebenaran itu tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan siapa yang mengejar kebenaran akan memperoleh kebenaran, kehidupan, kehormatan. Jadi dalam kehidupan ini simpel Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melakukan satu kebaikan bukan dengan maksud apa-apa, tetapi kita melakukan satu kebenaran. Kita sudah menerima banyak kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kebenaran itu kita lakukan. Ketika kita mengejar namanya satu kebenaran, maka kebenaran itu akan muncul. Sekalipun yang kita lakukan benar, tapi di mata orang lain mungkin itu salah, tapi kebenaran itu satu kali kelak akan muncul seperti terang, dikatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara gak usah marah, saudara gak usah tersinggung. Ketika kita benar-benar melakukan satu kebaikan hanya untuk Tuhan, ketika ditegur, ketika mungkin kita dinasehati orang ataupun mungkin dicaci maki orang, ketika kita sudah melakukan kebenaran dan kita rasa kebenaran itu hanya untuk Tuhan, gak usah kita marah, gak usah kita sakit hati, gak usah kita dengki atau dendam dan lain-lain sebagainya. Sebab kebenaran, kalau kita benar-benar melakukan kebenaran itu akan muncul seperti terang. Yang pada akhirnya apa? Kalau kita salah ketika kita melakukan satu kebaikan, tapi motivasi kita salah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun kita ngotot bahwa itu kita sudah melakukan kebenaran, tapi Tuhan itu melihat motivasi hati kita, tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kebenaran itu akan muncul. Kebenaran itu akan memperlihatkan. Jadi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, kalau kita sudah benar-benar yakin apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan firman Tuhan, gak usah takut kalau ada yang mencela, gak usah takut kalau ada yang mencemooh, gak usah sakit hati. Sebab apa? Kebenaran itu yang akan membela kita. Kebaikan yang sudah kita kerjakan, kalau itu benar-benar murni kebenaran dan kita melakukannya, gak usah takut. Kebenaran itu akan memunculkan satu cahaya, satu terang dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Mungkin kita membela orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah benar-benar kita bela. Kemudian ada mungkin orang yang mungkin salah, tapi dia punya uang, dia punya kedudukan, dia punya saudara, mungkin punya pangkat dan lain sebagainya. Kalau kita benar di jalan yang benar, sekalipun orang itu berpangkat, sekalipun orang itu punya apa-apa, kalau kita berlaku benar, kebenaran itu yang akan membela kita. Makanya jangan takut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kebenaran itu benar-benar kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kalau itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan bela. Gak usah kita putus asa, gak usah kita marah, diam aja, biarin Tuhan yang tahu toh. Saya selalu punya prinsip yang simpel. Ketika saya melakukan sesuatu orang gak terima, terserah, itu urusannya Tuhan. Yang terpenting saya gak punya niatan apapun dalam hati saya, murni. Saya menegur dengan kasih, bukan menegur agar supaya orang ini mungkin marah, orang ini mungkin keluar dari gereja ini. Enggak, Bapak Ibu yang dikasih, murni. Karena itu untuk kebaikan kita. Kalau itu dasarnya kita benar, ketika kita melakukan satu kebaikan, Tuhan akan memunculkan kebenaran itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita mengejar kebaikan, maka kebenaran, kehidupan dan kehormatan. Seperti tadi, kebenaran akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan munculkan satu kebenaran, pembelaan artinya
firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang kedua, berbicara tentang kehidupan. Kehidupan itu bukan berbicara tentang nafas saja. Kehidupan itu berbicara tentang kebahagiaan. Kehidupan itu berbicara tentang kesejahteraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan juga kehormatan. Jadi kita gak usah cari-cari penghormatan agar supaya orang menghormati kita, tidak usah. Kalau kita sudah melakukan kebenaran, dengan sendirinya Tuhan akan membela kehidupan kita. Dan orang lain akan melihat kita dan akan menghormati kita secara otomatis, Bapak Ibu yang dikasihi. Tanpa kita harus mungkin ngomong sama orang lain, lu aku ki kudu diajeni, aku wong tua ini nih. Tidak usah, Bapak Ibu yang dikasihi. Biar Tuhan yang memberikan penghormatan itu kepada kita. Sekalipun kita muda, Bapak Ibu yang dikasihi, sekalipun kita berdiri di tengah-tengah orang yang sudah tua, ya, orang yang berpendidikan, orang yang berpangkat, tapi kalau kita benar-benar mengejar yang namanya satu kebenaran, maka kehormatan itu pasti Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan capek. Sekalipun perbuatan baik kita tidak dihargai, sekalipun apapun yang kita lakukan tidak menyenangkan hati orang lain, tetap terus berbuat baik. Karena satu kali waktu saat akan tiba bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu pasti kita akan tuai. Ada dua hal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita dan kita simpan di dalam hati kita. Satu, lupakan setiap perbuatan baik kita. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik jangan diingat-ingat. Gak usah kita ingat-ingat. Kalau kita ingat-ingat, kita pasti ngungkit-ngungkit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika mungkin kita salah paham dengan salah satu, ketika orang itu kita sudah berbuat baik begini, sudah melakukan satu kebaikan, satu kali kecentok ya dengan kita. Kalau kita ingat terus kebaikan, kita akan sakit hati. Oh, wong kuwi orang ngerti, orang Jawa, biyen nek ditulung aku, nek ora ene sing nulung aku, wong kuwi mungkin wis jadi gelandangan, wis kuwi wong kuwi mungkin mati dan lain sebagainya. Lupakan kebaikan yang kita lakukan. Amin. Amin. Yang kedua, melupakan orang yang menyakiti kita. Melupakan orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Melupakan orang ya yang sudah menyakiti kita, yang sudah memperlakukan kita tidak baik. Lupakan. Rugi buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kira-kira mampu enggak Bapak Ibu ini, Esther? Belajar ya. Belajar, Tuhan pasti sanggup memberikan, menolong setiap kehidupan kita. Ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah kita cerminan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kebaikan itu hasil dari pertobatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan adalah bagian dari satu kebenaran. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini tidak saya panjangkan. Mari kita angkat satu pujian, kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau. Haleluya. Kita cinta Tuhan karena rahmat-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kekuatan kita. Selain kita terus menyanyikan, menyuarakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita, kita terus nyanyikan kebaikan Tuhan itu. Jangan pernah berhenti bernyanyi untuk menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kebaikan Tuhan itu
akan menyertai kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu akan memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, di dalam sampai ku berlari, sampai ku berlari.
yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami banyak kesalahan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk berbuat baik Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu ditinggikan dan disembah. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang indah pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, bahkan tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Allah ada dalam hidup kami, menumbuhkan firman yang ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan memberkati Ibu Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah selalu sertai kehidupannya sepanjang hidupnya Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh kehidupan Ibu Gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan selalu ditinggikan dan disembah. Berkati kehidupannya sehari-hari, apapun yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan, Engkau tahu Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan cukup untuk memberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah dari surga. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Sertai dan Tuhan jalan dan persembahan kami. Biarlah kami berikan dan menjadi berkat bagi gereja ini dan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman ini boleh memperoleh berkat juga. Kita boleh membagikan kebaikan kita, sehingga kebaikan kita itu nyata ya sebenarnya. Ya, omongan saja, tapi nyata dalam kehidupan. Puji Tuhan, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mengangkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Kami undang Raja Maha Besar.
menyertai kamu selalu ya. Dalam nama Amin. Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, kami akan membacakan jadwal pelayanan minggu depan untuk bulan ini. Temanya anugerah ya, bulan September. Untuk hari Kamis seperti biasa ada ibadah rema gereja jam 6:30 malam ya, untuk